Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau kirim uang Mbak Bu Besti mumpung kursnya lagi tinggi. 这个不是狗叫，阿公，这个垃圾。114年台北市参议市议长提案公民会大会活动好喽！到114年2月11号前，举办参议市预算提案公民会。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau kirim uang Mbak Bu Besti mumpung kursnya lagi tinggi. 我们留下来，不然会不让我们走。都领欠费，网络贪污他们3个人第一次领欠费，我们想现在管理这种 24.800 24.800 kurang itu 24.650. Loh, ini tak balik kan 500. Berarti 24.300. Cirupat monem pitu wolu songo 10 11 24.150. 24.150. Oke, 12.075.000. Lanjut. Itu buci, saya mau beli jajan Mbak Besti. Ini Yung, channel yang viral di Indonesia itu ya, reganya di sini 35 NT. Masa ndulit.
Oke Mbak Bu Besti, saya tidak sido beli jajan karena eman-eman sekali. Padahal belinya pakai voucher juga. Jadi tadi jadinya kira-kira sekitar 12.075.000. Kemarin kan saya rencananya itu mau kirim uang sekitar 20.500 ya toh. Tapi karena budget liburan saya itu sisa, tak kirimkan pisan. Soalnya nanti kalau saya simpen tak duta-dutet gitu jajan tak ludes ya toh. Jadi saya memutuskan untuk mengirimkannya sekalian. Makanya tadi saya kirim uangnya itu ya lebih daripada rencana sebelumnya. Ini jam 12:30 malam Mbak Besti, dan mbahku yang ngene iki. Kayak itu nanti kalau kepalanya kebentus, ganong. Itu tuh beliau tak kasih sabuk ya Mbak Besti, soalnya panggah nyepot-nyepot celana saja terus ngompol di kasur ya toh, jadi tak kasih sabuk kayak gitu. Tapi beliau ndak nyaman, tapi yo pian neh.这个不是狗叫，阿公，这个垃圾，这个不是狗叫，这个不是狗叫啊，不是。这个在狗叫，这样。好。Mbahnya sudah tidur ya Mbak Bu Besti. Beliau itu sudah selesai makan siang. Selesai makan siang tadi langsung tak dusi Mbak Bu Besti. Soalnya ambune jan kok pitik Mbak Bu Besti. 2 minggu beliau tidak mandi gitu. Karena hari ini cuacanya cerah, suhunya sampai 26 derajat. Makanya saya berani memandikan beliau. Tadinya itu tak dusi tidak mau Mbak Bu Besti. Emoh kayak gitu. Katanya adem gitu. Begitu tak guyur air anget, tak sabuni, kan kerasa nyaman, kerasa enak gitu. Hensufu kayak gitu. Lah kok tidak mau mentas sampai setengah jam, sampai air panasnya itu sudah mau habis baru mau mentas. Terus sekarang beliau tepar karena ya kecapean ya toh, mandi kan lama setengah jam itu jadi kayak kekuras gitu, habis tenaganya. Oke, sekarang itu tanggal 1 Maret 2025 di Indonesia sudah puasa, tapi saya belum puasa Mbak Bu Besti. Saya tidak puasa hari ini. Saya tadi tuh makan siang, ngombe kopi, ngombe es. Terus kemudian saya telepon ibu saya ngece. Saya bilang kalau saya tidak puasa, dan beliau itu lagi lemes-lemesnya karena saya teleponnya tadi siang, pas ya waktunya makan siang kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kenapa Taiwan kok tumben sekali puasanya tidak barengan sama Indonesia? Biasanya kan Indonesia sama Taiwan itu puasa sama rioyonya itu selalu bareng kayak gitu, selalu soulmate, pokoknya bareng gitu. Kenapa tahun ini kok tidak bareng? Karena di Taiwan itu belum ketara hilalnya Mbak Bu Besti. Hilal itu tuh bulan itu loh, bulan baru tuh, bulan yang jelarit, ketara saksrit gitu. Itu belum ketara di Taiwan, tapi di Indonesia sudah ketara di ujung Aceh. Di ujung Aceh. Di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan kayak membentang dua sekali gitu ya Mbak Bu Besti. Nah itu setiap kali mau mendelok hilal, itu pemerintah itu selalu menempatkan orang-orang di beberapa titik. Jadi nggak cuma satu titik untuk melihat hilal. Mana yang ketok duluan kayak gitu. Kalau di semua titik itu tidak ada kelihatan sama sekali, ia belum bisa menentukan 1 Ramadan kayak gitu. Belum bisa menentukan 1 Syawal. Makanya ditempatkan di beberapa titik. Nah di beberapa titik itu yang kelihatan cuma di ujung Aceh, cuma di ujung Aceh. Dari Sabang sampai Merauke itu mendelok semua, yang kelihatan cuma di ujung Aceh. Nah ujung Aceh ini secara garis bujur itu adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara sampai kutub selatan. Dari garis bujur Aceh ini tidak sejajar dengan
Taiwan tidak sejajar dengan Malaysia, tidak sejajar dengan Brunei, tidak sejajar dengan Singapura, tidak sejajar dengan Hong Kong, tidak sejajar dengan Jepang, dan tidak sejajar dengan Korea. Itulah sebabnya hilal belum tampak di negara-negara yang saya sebutkan itu. Karena Indonesia itu satu kesatuan, walaupun nampaknya cuma di ujung Aceh, ya pemerintah sudah bisa menetapkan 1 Ramadan. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Sedangkan di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Jepang, di Korea itu belum bisa menetapkan 1 Ramadan pada tanggal 1 Maret karena ya belum nampak hilalnya. Jadi kalau kalian mendelok peta itu, Aceh itu ada di ujung paling barat Indonesia ya toh. Ya toh, paling barat toh, iya paling barat. Nah, itu tuh letaknya tidak sejajar dengan negara-negara kayak Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, Korea, Taiwan itu tidak sejajar. Ini Acehnya di sini ya, di pucuk sini. Sedangkan mereka itu masih di sebelah sini, walaupun kita itu cuman jaraknya 1 jam. Selisih waktunya cuman 1 jam. Walaupun selisih waktunya cuman 1 jam, itu tuh juga sudah bisa membedakan jadwal sholat Mbak Bu Besti. Jadi untuk teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Korea, yang puasanya ikut Indonesia, itu sebenarnya tidak boleh Mbak Bu Besti. Ulama sudah bilang kalau itu tidak boleh. Jadi di mana kalian berada, ya ikutlah situ. Ikutlah situ. Karena perbedaan hilal tadi. Terus kalau kalian itu tetap ngeyel, karena ini tuh ibadah wajib ya Mbak Bu Besti. Ibadah wajib itu ada aturan dan hukum yang mengikat. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Apalagi cuman bilang, yang penting niat. Niat saja tidak cukup. Kayak gini, misalnya ya, kalau kalian mau sholat subuh, tapi masih di waktu isya, kayak misalnya sholat subuhnya itu masuk subuhnya itu jam 4 misalnya, tapi ini masih jam 2 malam, terus kalian niat mau sholat subuh, apakah sholatnya sah? Tentu saja tidak, karena sudah jelas aturannya belum masuk sholat subuh. Kayak Ramadan juga gitu. Kalian niat puasa Ramadan tapi belum masuk 1 Ramadan, ya tidak kehitung Mbak Bu Besti. Terus nanti kalian beryoyo atau berlebaran tapi masih tanggal 30 Ramadan. Ya kalian puasa 30 Ramadan tidak kehitung, kalian kurang 1, punya utang 1, dan itu kalian tanggung sampai nanti kalian meninggoy kayak gitu. Terus nanti kan kebiasaan orang Indonesia itu biasanya kalau tanggal 2 Syawal itu tuh puasa Syawal ya, puasa sunnah, terus kemudian diniatkan juga untuk menyaur utang kayak gitu. Nah, takutnya kalian menghitung 2 Syawal karena ikut Indonesia, ikut menghitungnya 2 Syawal, padahal di Taiwan itu masih tanggal 1 Syawal, dan tanggal 1 Syawal itu tuh haram untuk berpuasa. Takutnya kalian melakukan hal seperti itu. Jadi lebih baik mengikuti aturan yang ada di mana kalian berada kayak gitu. Karena saya berada di Taiwan, jadi saya mengikuti aturan pemerintah Taiwan, mengikuti aturan Masjid Taiwan, Masjid Taipei. Terus PCNU cabang Taiwan, NU cabang Taiwan itu juga sudah menetapkan kalau tanggal 1 Ramadan itu jatuh di tanggal 2 Maret kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke, sekarang ngecapreknya sudah ya. Mungkin kalian bosan sekali melihat muka saya. Saya mau menduduhkan ini oleh saya waktu libur kemarin. Saya lupa belum menduduhkan ke kalian. Jadi kemarin itu kan saya ikut tur sebuah sebuah brand gitu loh. Bayarnya 1.700 NT. 1.700 NT itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 850.000 rupiah. Itu sudah naik bisnya. Ongkos naik bisnya itu, transportasinya, terus kemudian dapat makan nasi box 1 kali, terus kemudian dapat snack 3 kali, dapat minum 2 kali, terus juga dapat tiket masuknya. Itu menurut saya sangat murah sekali. Karena apa? Karena kalau dihitung-hitung berangkat sendiri, kalau naik kereta super cepat dari Taipei ke Taichung itu PP itu habisnya 1.400 NT. Terus kemudian belum lagi naik bis dari Taichung ke Puli itu berapa, saya belum mendelok. Terus kemudian oper lagi dari Puli sampai ke tujuan, belum lagi bayar tiket masuknya, belum lagi madangnya dan lain sebagainya. Kalau di total itu habisnya malah lebih banyak. Jadi 1.700 itu kalau sudah termasuk mencakup makan, tiket masuk dan lain sebagainya, itu sangat murah sekali menurut saya. Makanya saya ikut tur, selain menghemat waktu juga menghemat budget kayak gitu Mbak Bu Besti. Nah, karena kita ikut tren. Nah, karena kita ikut tur sebuah brand, di dalam tur itu tuh ada kayak semacam lomba-lomba untuk mendapatkan hadiah kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Saya itu kemarin tidak ikut karena ya
tidak goda karena ada acara nyanyi-nyanyinya gitu dan saya tidak hafal. Sedangkan yang dinyanyinya itu lagu-lagu dangdut gitu loh. Jadi saya tidak hafal. Tapi teman saya yang duduknya di depan saya itu tuh menang banyak karena dia hafal banget, dia bisa semuanya. Terus hadiahnya itu dikasihkan ke saya. Ini kemarin dia dapat 2 tas. 2 tas itu dikasihkan ke saya, yang satu tak kasihkan ke Vivia kayak gitu. Ini tuh tas dia tas buat belanja-belanja kayak gitulah Mbak Bu Besti, kayak gini. Gedenya segini. Ini kalau buat belanja terus ini dilipat di dalam tas ya bisa. Jadi hadiahnya kemarin dapat ini. Terus pas waktu kita pulang itu ditanyain sama adminnya itu siapa yang tidak dapat hadiah waktu lomba. Terus karena saya tidak dapat ya saya tidak mengikuti jadi ya dikasih. Nah, ini ada kipas angin portable Mbak Bu Besti kayak gini. Tuh, kayak gini. Kipas angin portable. Terus kemudian ini ada baterainya. Nah, lumayan toh, ini kalau pas musim panas bisa digawe karena ini mini kayak gini jadi bisa dibawa ke mana-mana. Terus kemudian saya juga dikasih baju sama teman saya. Ini bukan Vivia ya yang ngasih, ini teman saya satunya namanya Wahyuni yang duduknya ada di depan saya. Ini adalah jumper. Nah, tuh Mbak Besti tuh. Jadi ini baju hangat tapi polosan. Alhamdulillah dapat rezeki ya Mbak Bu Besti, sudah dapat hadiah, dapat dikasih baju pula. Ya Allah, dan rezeki itu tidak akan kemana. Wes Mbak Bu Besti, saya mau siap-siap buat masak makan malam dan juga mencepakkan untuk nanti sahur Mbak Bu Besti. Jadi saya sahurnya nanti karena di sini itu masih masuk musim semi, jadi ini puasanya lumayan oke Mbak Bu Besti. Sahurnya imsaknya jam 5. Subuhnya jam 5, terus kemudian buka puasanya jam 6. Jadi ya kurang lebih sama kayak di Indonesia ya waktu puasanya. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau masak. Numplek kebablasan. Sekarang saya mau masak buat sahur nanti. Karena saya itu pengennya yang seger-seger karena hari ini itu sama besok itu cuacanya bakalan panas ya toh. Makanya saya mau masak yang seger-seger. Ini tuh ada kembang kailan. Ini sudah saya potekin, sudah saya cuci bersih. Mau tak masak bobor, dibumboni kencur yang tak beli kemarin di pasar Mbak Bu Besti. Ini setengah bungkus ya, tak potekin kayak gini loh. Ini tuh kembang kailan. No, tapi ini tuh enak Mbak Bu Besti, manis. Jadi ini saya mau godok dulu ya yang ceblok, biarlah wis anggap saja benlah ceblok. Oke Mbak Bu Besti, ini sambil menunggu airnya mendidih saya mau mengulek bumbu-bumbunya dulu ya. Jadi ini ada cabai 1, 2, 3, 7 ya toh. Terus ini kencurnya segini banyak karena kencur Taiwan itu tidak terlalu strong rasanya. Terus ini bawang putih Mbak Bu Besti. Bismillah, garam. Bismillahirrohmanirrohim. Ini tak tutuk dulu kencurnya biar tidak mencelat-mencelat ya. Kalau tidak ditutuk nanti itu kabur-kabur gitu loh, mencolot-mencolot, kerencal-kerencal gitu. Ini saya bumbunya sengaja tak tambahin cabai ya Mbak Bu Besti biar tidak usah nyambel lagi karena ini kan buat sahur. Jadi kalau nanti makan pedes-pedes takutnya mules malahan. Jadi tak tambahin sedikit cabai buat seger-segeran. Sudah kayaknya sudah lembut ini. Bismillah. Wah. Ini ditenggelamin dulu ya Mbak Bu Besti semuanya. Jadi kalau tidak tenggelam semua nanti warnanya jadi ada yang hitam kayak gitu. Sudah empuk. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Wah, kebanyakan duduh. Duduhnya bisa buat ngelangi ini. Duduh itu kuah ya Mbak Besti. Kuah. Bahasanya duduh. Sayur bunga. Tuh kembangnya masih utuh Mbak Besti. Kalau ndak di Taiwan mana ada bunga di sayur kayak gini. Wah, ini sudah umum blegudukan Mbak Bu Besti. Saya mau mengincipi dulu ya toh, kurang bagaimana. Oh, mulai besok tidak bisa mengincipi kalau masak siang. Bismillah. Kurang garam dikit. Garamnya tidak terasa Mbak Besti. Tak tambahin 1 sendok gini ya. Bismillah. Moga-moga tidak kasinan. Tak incipi lagi. Pas. Bismillah. Wih, kok susah sekali. Bismillah. 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 Oke Mbak Bu Besti, sayurnya sudah siap. Terus ini saya menanak nasi. Sebenarnya masih punya nasi, tapi saya takut kurang. Terus pas sahur, terus nasinya kurang, masih luwe kan ya, tidak enak. Terus ini tadi saya juga order ayam goreng buat lauknya. Kan makanan itu harus lengkap. Harus ada sayurnya, harus ada proteinnya, kayak gitu. Oke, sekarang saya mau tidur ya Mbak Bu Besti. Sekarang sudah jam 11.30 itu mbahnya beneknya ceguen. Kayaknya mbahnya itu nanti ngereok lagi, aduh. Ini mau tak tutupi biar tidak diayai coro Mbak Besti. Ni hao,5个， Hei, 对90，对，来，不好意思，谢谢，不会。谢谢好，谢谢。拜拜。Sahur Mbak Besti, sekarang sudah jam 4 lebih. Saya tidak